Terima kasih, pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang anakmu adalah kunci surgamu. Seperti yang dijelaskan tadi, sebagian orang tidak menginginkan kelahiran anak, tetapi ketika Allah menganugerahkan keturunan kepada kita, bukanlah pekerjaan yang sangat ringan untuk bisa menjadikan mereka para pewaris surga. Lantas bagaimanakah menciptakan anak-anak para pewaris surga? Bunda Yati, silakan. Baik, terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Damai Indonesiaku. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahmah. Saya kira hari ini saya akan bicara dengan kaum ibu. Ternyata alhamdulillah ada bapaknya anak-anak, Bu. Insya Allah tidak ada beban di antara kita. Karena biasanya ketika terjadi masalah dengan anak, pasti Bu, banyak kita kayaknya salahnya. Betul Bu? Oh ternyata sama, dari Bekasi sampai ke Babelan. Deket ya. Hari ini kita akan bicara tentang masalah anak, diawali dengan uraian guru kita tadi, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Hari ini, ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita itu adalah investasi kita. Berbagai macam investasi kita dambakan supaya kita memperoleh keamanan dan kenyamanan. Begitu banyak orang-orang yang mendamba anak, tapi di sisi lain banyak orang-orang yang enggan punya anak. Tadi Ustazah Syifa sudah mengabarkan, sebetulnya perkara anak antara problem ingin memiliki dengan yang sudah memiliki tapi enggan untuk menyampaikan amanah itu sudah terjadi sebelum masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita di era milenial ini, ibu yang dirahmati Allah, tantangan kita Bapak sebagai orang tua luar biasa. Saya sering mengatakan Bu, zaman dulu kita dipelototin aja sama Bapak takut, betul. Anak sekarang dipelototin sama Bapak, apa balasannya? Melotot lagi dia. Ini sebuah usaha bagaimana kita memiliki kekuatan ilmu, karenanya apa? Jadi orang tua tidak pernah berhenti untuk belajar. Makanya ayahnya ngaji di masjid, di majelis taklim, sama ibunya pun demikian. Kenapa? Karena proses belajar itu sepanjang hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Urusan anak itu bukan hanya urusan kita di dunia. Anak ketika bagus Bu, naik panggung nih Bu. Anaknya hafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi Kori membaca. Wah, yang pertama bagel dada duluan siapa Bu? Bapaknya. Padahal kita yang neren sampai kesakitan. Tapi kalau anak bikin masalah, ibu dikatakan, "Mah, kemana aja kamu mah?" Loh, ada di rumah. Kenapa anakmu jadi seperti ini? Kenapa juga bapak nyalain saya? Kan bapak juga bapaknya, tapi kan bapak cari nafkah. Masya Allah Bapak. Memang betul hidup di dunia ini kita tidak akan pernah lepas dari materi. Tapi materi bukanlah segala-galanya. Fasilitas yang kita berikan kepada anak kita, kata Ibnul Qayyim Az-Zauziyah, hati-hati sebenarnya kamu bukan memberi kesenangan dunia, tapi sebenarnya kamu sedang memberi bara api neraka. Masya Allah Bu. Makanya kita sering nangis kalau malam. Saya mah jujur Bu, jujur sekarang doanya banyakkan kepada anak daripada kepada suami. Biarin suami udah gede, udah jenggotan. Kalau anak kenapa? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Betul Bu? Nangis kata suaminya, "Mak nangis kenapa?" "Takut bapak kawin lagi." Sabada teuing. Ini anak-anak kita Pak. Masya Allah. Begitu panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya nih udah ada sorman di bahu, udah ada pici, anak mah masih cuek. Ayo sholat. Ayo sholat. Tapi anak betapa susahnya, dia udah PW Bu, PW dengan apa? Dengan gadgetnya. Maka yang pertama ibu bapak yang dirahmati Allah, saya sering berkata, ayo kita ikuti dunia mereka, jangan jadi orang tua yang gaptek. Pahami bagaimana polemik yang sedang mereka hadapi. Memang kita orang tua era kolonial, tapi mereka orang milenial, tapi masih bisalah kita beradaptasi dengan mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis shalah, ajarkan anakmu tentang sholat dari masih umur 7 tahun, 10 tahun agak tegas sedikit Pak.
Nanti kalau udah remaja agak galak sedikit Pak. Kenapa? Karena sholat nanti ketika kita ditanya oleh Allah, ya Allah emang enak di surga sendirian Bu? Enggak. Punya anak 5, pengennya 5-5-nya masuk surga, betul. Punya anak 1 ya, atu-atunya juga pengen dibawa ke surga. Karenanya jadilah orang tua yang tidak pernah berhenti belajar. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kita menjadi landasan utama. Para salafus saleh, para guru kita mengajarkan apa? Modal pertama, didiklah agama anak-anakmu. Bahkan Pak, dari milih pasangan, Pak, walaupun memang punya bini cantik itu membanggakan, gak malu-maluin dibawa kondangan. Tapi buat apa kalau cuma modal cantik doang, mana biayanya mahal. Aduh, disuruh sholat susah. Perempuan yang lain pada ngaji, bini kita mau main gadget mulu. Kira-kira Pak, makan hati kagak bini kayak begitu? Mah, kalau mama enggak mau ngaji, enggak mau ke majelis taklim, papa tukar tambah. Bukan cuma nambah Bu, tapi ditukar. Kalau nambah masih mendingan Bu lah, kagak apa-apa. Tapi tukar tambah, ancaman bikin ibu takut. Begitu suaminya udah lupa lagi. Tapi ketika kesalehan itu atas dasar kesadaran kita sebagai seorang ibu yang menjadi madrasah utama. Ya Allah Bu, ini ngomongin anak kita emang paling dekat sama kita Bu. Yang punya rahim siapa Bu? Kita. Perempuan itu punya rahim, ini namanya Masjid Ar-Rahmah. Perempuan yang hadir punya rahim. Kita tentang kasih sayang Ibu. Bu, semua perempuan punya rahim kecuali perempuan jadi-jadian. Biar kata bibirnya dibikin seksi, hidungnya dibikin mancung Ibu. Tapi Bu, kalau dia perempuan jadi-jadian enggak bisa punya rahim. Rahim melambangkan apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah buah cinta dan kasih sayang. Dibawa-bawa Bu, makanya letaknya rahim itu di mana Pak? Bapak tahu kagak? Kagak dia. Saya mau kasih tahu Ibu aja. Letak rahim di antara 2 panggul yang kokoh Bu. 9 bulan dibawa-bawa, ngaji dibawa, kondangan dibawa, ke kamar mandi dibawa. Coba Bapak kuat kagak Bu? Belum lagi kalau anaknya kembar, Masya Allah miring salah, tengkurap salah, celentang engap. Ya Allah Pak, semua kita datang dari rahim. Karena rahim kita diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah mengkhianati yang memiliki rahman dan rahim. Dan jangan pernah menyakiti pemilik rahim yaitu ibunda. Dan jangan pernah yang nitipin barangnya di rahim lupa untuk mendidiknya. Luar biasa sekali Bunda. Terima kasih Bunda. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, paparan dari guru-guru kita. Sebuah mukadimah yang insya Allah nanti sebagai pengantar kita untuk lebih dalam lagi mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berkisar tentang keluarga. Kemudian kenakalan anak-anak kita yang lahir di era teknologi. Kami yakin pasti banyak curhatan-curhatan atau pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.